Hai anak-anak ibu semua, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada pagi ini, ibu akan memberikan materi tentang motif ragam hias. Nah, jadi anak-anak ibu silahkan nanti disimak materinya ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang ibu sampaikan. Dan pada kesempatan ini, ibu akan memberikan materi tentang motif ragam hias dengan pembelajaran berbasis kearifan lokal untuk materi seni budaya kelas 7. Tujuan pembelajaran kita ialah agar siswa dapat menyebutkan motif-motif ragam hias yang ada di Indonesia, khususnya di daerah kita Tanja Barat, dan dapat mengomunikasikan gambar yang berhubungan dengan kearifan lokal ataupun tempat tinggal kita sekarang. Ragam hias. Apa itu ragam hias? Ragam hias atau sering kita dengar dengan istilah motif adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya atau kerajinan ya. Ragam hias dapat dihasilkan dari proses menggambar, memahat, ataupun mencetak yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan nilai pada suatu benda atau karya seni yang dibuat. Berikutnya, ragam hias Nusantara. Ragam hias yang diulang-ulang ataupun dipadukan itu disebut sebagai pola atau corak. Kalau dia lebih dari satu ataupun lebih paduan dengan yang lain, ragam hias tersebut disebut dengan ornamen. Ragam hias Nusantara dapat ditemukan pada motif batik, tenunan, anyaman, tembikar, ukiran kayu, dan pahatan batu. Di sini ibu akan lebih mendalami kepada pada motif batik ya, dan juga anyaman, karena di daerah kita ada batik khusus daerah Tanjung Jabung Barat, dan juga sesuatu yang kita miliki yaitu anyaman dari tikar purun. Yang dari purun bisa jadi tikar dan bisa juga jadi tas dan lain-lain ya. Berikut gambar, silahkan kalian saksikan. Silahkan disimak. Di sini ada contoh-contoh motif batik. Ini batik Tanjung Jabung Barat. Nah, di sini ada motif daun ya. Motif daun. Di sini juga ada daun ataupun tumbuhan. Ini termasuk ke flora ya, maaf. Flora. Berikutnya ada lagi motif udang ketak. Nah, ini udang ketak ataupun hasil dari laut. Ada berupa kerang. Nah, itu termasuk ke golongan fauna. Berikutnya ada lagi motif yang menyatukan garis-garis, baik itu persegi ataupun lingkaran. Ini dinamakan motif geometris. Nah, ini salah satu contoh motif batik Kuala Tungkal
namanya motif si tongkang ya. Ini maksudnya ada gambar kapal-kapal ataupun apa tongkang ya. Nah, jadi pada zaman dahulu itu kapal-kapal sering datang ke sini. Dari sejarah tersebut maka dibuatlah sebagai motif batik Kuala Tungkal. Berikutnya ini ada berupa orang-orangan ya. Ini contoh motif batik ondel-ondel ya. Nah, kalau dia berupa orang-orangan ataupun manusia itu dinamakan dengan figuratif. Nah, ini salah satu kerajinan yang dihasilkan di daerah kita seperti tikar ya. Tikar ini dari purun ya. Di sini kita mendalami motifnya. Motifnya ada persegi. Nah, inilah yang dinamakan dengan motif geometris ya. Jadi anyaman purun itu juga selain membuat tikar bisa juga untuk membuat tas. Nah, tapi di sini ada bunga-bunganya divariasikan. Jadi kalau bunga-bunga gini dia masuk lagi ke flora ya. Oke, berikutnya untuk kesimpulan, jenis-jenis ragam hias itu ada 4, yaitu motif tumbuhan atau yang sering kita dengar dengan vegetal, terus juga motif hewan atau animal, ada motif geometris dan juga figuratif ataupun figural. Baik anak-anak ibu sekalian, kalian bisa mengamati tumbuhan ataupun hewan yang ada di sekitarmu ataupun di sekeliling tempat tinggalmu. Mungkin ada yang unik. Nah, seperti kopi misalnya, bisa kalian gambar ya. Selamat mengerjakan. Teman hari ini cukup sekian. Ibu Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kalian saksikan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komentar ataupun langsung menghubungi ibu melalui WhatsApp atau grup mata pelajaran untuk kelas seni budaya.